Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pemirsa Saroha, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Rom pasal 6 ayat 6, demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jangan mau jadi hamba dosa. Saudaraku yang kekasih, adakah di antara saudara, adakah di antara kita yang merasa tidak berdosa sama sekali? Barang siapa di antara kita, di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalimat tersebut merupakan perkataan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menghakimi seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tetapi apa yang terjadi? Tidak seorang pun dari mereka yang melakukannya. Malah mereka pergi satu persatu meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Dan Yesus pun berpesan kepada perempuan itu, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pernahkah saudara juga mendengar pepatah yang mengatakan, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali? Perumpamaan ini hendak mengatakan supaya kita jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Jika sudah tahu dosa, jangan sampai terjerumus lagi. Itu juga yang dikatakan Rasul Paulus dalam ayat renungan hari ini. Paulus menekankan bahwa kematian Kristus di kayu salib memiliki konsekuensi yang nyata bagi hidup kita, bagi hidup orang percaya. Melalui kematiannya, Kristus telah menghapuskan kuasa dosa dalam hidup kita dan mengampuni kita dan membawa keselamatan yang abadi bagi kita yang percaya sampai selama-lamanya. Pemirsa Saroha, ayat ini juga mengajarkan bahwa manusia lama kita, yaitu sifat-sifat dosa dan keinginan-keinginan daging kita yang jahat, telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ini berarti bahwa kita jangan lagi hidup dalam kebiasaan dan pola pikir atau yang sering disebut mindset yang tidak update, yang selalu terjerumus ke dalam sifat-sifat dosa itu sendiri. Sebab kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Melainkan hamba kebenaran dan kekudusan yang dari Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan memuliakannya dalam segala hal yang kita lakukan. Melalui kematian Kristus di kayu salib, kita telah diberikan kesempatan untuk hidup yang baru dan bebas dari kuasa dosa dan hidup dalam pengampunan Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambil keselamatan dan sukacita yang diberikan Yesus kepadamu. Hiduplah senantiasa di dalam hidup baru, sebab Yesus telah memberikan kehidupan yang baru, pengharapan yang baru. Amin.